Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat, para sivitas akademik kampus Mandiri dan para dosen, para mahasiswa, para staf, alhamdulillah di pagi hari ini, di hari yang cerah, di Sayyidul Ayyam, yaitu hari rayanya umat Islam, yaitu adalah hari Jumat. Kita semuanya dipertemukan di tempat yang insya Allah barokah dalam rangka belajar, membekali diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, baik itu di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama makhluk. Tentunya ini adalah nikmat yang besar yang perlu kita syukuri dan perlu kita tingkatkan dan kita kuatkan dalam kehidupan kita dengan meningkatkan terus kualitas diri ini, dengan membekali perkara-perkara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ikhwan wal akhwat, di pagi hari ini insyaallah kita akan memulai belajar terkait sesuatu yang sangat pondasi sekali, yang ada kaitannya sama orang akademisi, sama orang-orang yang kehidupannya di kampus, di lembaga pendidikan, yang kehidupannya berkecimpungnya dalam urusan apa? Keilmuan, yaitu adalah berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Perlu diketahui bahwa adab, para ulama mengatakan adab itu bagi ilmu itu sepertiganya. Jadi sepertiga ilmu itu adalah isinya adalah adab. Dan para ulama mengatakan seorang yang memikul ilmu dan dia tidak memiliki adab seperti tubuh yang tidak ada kepala. Ikhwan wal akhwat, hari ini kita sebagai manusia sangat butuh sekali terhadap adab, terhadap akhlak di berbagai tempat. Karena di akhir zaman ini mulai hilang adab dari peredaran kehidupan. Kecerdasan seorang manusia tidak menentukan dia ini akan hidup di atas kebaikan terus. Bisa jadi dia karena tidak punya adab melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Banyak orang yang korupsi padahal pendidikannya sangat tinggi. Barusan saya di jalan dari Dago tuh, kan harus jalan apa tuh yang Diponegoro ya, kan ada tulisannya belok kiri jalan jalan terus, nggak bisa belok. Kenapa? Ternyata di depan ada mobil bagus mau lurus ke bawah tapi nyalipnya dari kiri. Ini mungkin orangnya punya pendidikan, orang kaya, pinter, tapi dia tidak punya adab. Dia tidak punya adab di jalan. Ada orang tidak punya adab di tempat kerja, ada orang tidak punya adab di pasar, ada orang tidak punya adab di tempat pendidikan, ada orang tidak punya adab di rumah. Seperti anak-anak muda hari ini, kepada ke orang tua tidak sopan, kalau dipanggil menjawab dengan bahasa yang lantang, kemudian sering membantah orang tua. Lihat, kebutuhan manusia terhadap adab di zaman sekarang sangat tinggi sekali. Kenapa banyaknya kerusakan? Kenapa misalnya banyak orang korupsi? Kenapa banyak orang-orang yang berbuat curang? Padahal kalau lihat pendidikan pinter-pinter.
Padahal kalau lihat pendidikan pintar-pintar. Kenapa di banyak tempat tuh banyak yang orang, kalau saya suka bilang ke keluarga, kalau saya tiap pagi tuh saya nganter istri ke kampus ngajar, sering banyak yang kata saya banyak jelema lieur di jalan. Mungkin kendaraannya bagus, mungkin pendidikannya tinggi, tapi mereka tidak punya adat menempatkan diri sesuai dengan etika dan tata krama yang benar. Maka dalam hal ini terutama para sivitas akademik, mereka yang berada di lingkungan pendidikan harus tahu bahwa ada perkara yang harus dimiliki, yaitu adalah adab sebelum ilmu. Harus memiliki etika sebelum memikul ilmu. Maka teman-teman semuanya, kalau baca Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari itu ada judul bab, judulnya begini, babun al ilmu qabla al qaul wal amal. Bab ilmu harus ada sebelum bicara dan sebelum berbuat. Ada bab khusus yang menjelaskan Anda tuh nggak usah ngomong kalau nggak punya adab. Anda nggak usah berbuat dulu kalau nggak punya babul ilmi qabla al-qawl, bab ilmu sebelum bicara dan berbuat. Dan di dalam buku itu ada bab adab sebelum ilmu, disebut dengan babul adab qabla ilmi, bab adab sebelum ilmu. Jadi sebelum memikul ilmu itu ada yang harus dimiliki dulu, yaitu terkait dengan akhlak, terkait dengan etika, terkait dengan adab. Kalau sekarang misalnya ya hidup masyarakat kita ini semuanya hilang adab, sudah nggak peduli bagaimana sih tata krama saya sebagai seorang manusia, kacau hidup ini. Ya, semua orang hanya mementingkan kebutuhannya. Saya sering kalau pagi itu nganter anak ke sekolah, anak saya ke sekolah di Dago, jadi nemu jalan macet itu banyak. Sering sekali disenggol sama motor, spion kendaraan satu disenggol sama motor. Nanti yang nyenggolnya ngelirik ke mobil saya sambil marah. Loh, yang nyenggol situ kok marah-marah? Ya, ini lihat etika dalam kehidupan sudah mulai hilang. Di pasar, di berbagai tempat, dan terutama di tempat-tempat pendidikan. Maka oleh karena itu babul adab qabla ilmu. Adab itu harus ada sebelum ilmu. Nah, ini perlu dijadikan catatan yang sangat penting bagi sivitas akademik yang hidup di lingkungan pendidikan, bagi untuk adik-adik yang sedang belajar. Adab ini harus dimulai. Saya suka nanya ke istri. Saya tuh ngajar matematika aljabar. Saya bilang, mahasiswa hari ini adabnya gimana? Kata istri saya, oh beda dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu mau ketemu dosen itu sangat tegang, ya, harus rapih dulu, menyiapkan diri. Terus kalau ada dosen lagi jalan, betul-betul hormat. Kalau ada dosen perlu bantuan, dibantuin. Nggak perlu nanya, sini dok, bu, pak, saya bantu. Di kelas juga demikian, nggak ada yang berani macam-macam. Sekarang gimana kata saya? Sekarang, aduh, aneh-aneh. Di kelas, di luar kelas, ya, istri saya tuh pernah bawa berkas ujian itu, berkas UAS, lagi jalan, berkas banyak itu. Terus di belakang tuh ada anak mahasiswa, rombongan murid-muridnya jalan. Saya bilang, bu, nilai saya udah keluar belum bu? Terus nggak ada yang ngasih pertolongan atau bu saya bantuin gitu, nggak ada sama sekali. Dan ngomong seenaknya terus udah gitu, oh belum keluar, oh oke bu, udah pergi, nggak ada adab. Saya bilang ini udah berubah berarti di lembaga-lembaga pendidikan. Di kelas gimana? Sama kan? Terus saya bilang, kalau di kampus Madinah, kalau ada mahasiswa ngobrol, dosen lagi ngajar, itu si penghapus bisa terbang, langsung terbang. Kalau dia marah muridnya, pak yang sopan dong, saya laporin ke polisi, dipanggil langsung sama dekan. Diapain tahu nggak? Dikasih surat dan dikasih paspor. Nih paspor kamu, sana balik ke negeri kamu, jangan datang lagi ke kampus ini. Diusir langsung. Sembarangan aja, nggak mau beradab di sini, sana pulang. Nggak usah kuliah di sini. Ya. Berani protes, dikasih apa?
paspor, sana pulang, gak usah balik lagi ke sini. Kata istri saya, wah di Indonesia mah nggak bisa. Yang ada dilaporin gurunya oleh orang tua mahasiswanya atau oleh orang tua muridnya. Nah ini karena adab sudah mulai hilang. Nah kita akan mulai dari sini. Jadi adab sebelum berilmu. Waktu Imam Malik mau belajar ke gurunya, namanya Robi'ah, kata ibunya, wahai Malik, kalau kamu belajar ke sana ingat ya pesan ibu. Pertama kali yang harus kamu pelajari dari guru nanti di sana yaitu adabnya sebelum belajar ilmunya. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan al-adabu qablal ilmi. Adab itu harus ada, dimiliki oleh setiap penuntut ilmu sebelum dia memikul ilmunya. Sebelum dia memikul ilmunya. Nah, dari sini maka kita sudah tahu bahwa pentingnya ada akhlak dalam kehidupan kita, dan kita tahu tujuan Nabi diturunkan di muka bumi ini atau diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa sih yang menyebabkan banyak orang masuk surga? Kata Nabi SAW, aktsaru ma yudkhilunan nasal jannah husnul khuluq. Yang paling banyak manusia masuk ke dalam surga gara-garanya akhlak yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, dan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah karena akhlak yang buruk. Akhlak ini adalah ilmu praktek. Dia harus terlihat dalam kehidupan kita, dengan lisan kita, dengan gerak badan kita. Ini harus terlihat. Seperti misalnya urusan lisan. Ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ada para sahabat bilang gini, ya Rasulullah, itu wanita itu yang di situ, dia itu rajin sholat. Bayangkan ya, kata Nabi, kata sahabat rajin sholat. Bukan sholat biasa, rajin sholatnya. Rajin saum, rajin baca Quran. Kata sahabat, walakin tu'zi jironaha, tapi ya Rasulullah dia suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Ngomongnya celetak-celetuk, nggak enak, nyakitin orang, tidak menjaga lisan. Kalau sekarang di pakai chat ya, di handphone. Apa kata Nabi? Nabi nggak bilang gini, sahabat, coba saya mau tanya, sholatnya rajinnya serajin apa? Qiyamul lailnya jam berapa? Nggak ada, Nabi nggak bilang gitu. Apa kata Nabi? Ketika dikasih tahu, ya Rasulullah itu tuh dia rajin sholat, rajin tilawah, rajin saum, tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Nabi nggak bilang, ya itu mungkin berkurang pahalanya atau enggak. Apa kata Nabi? Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka nanti. Ngeri sekali. Ya, kata Nabi, hiya finnar. Enggak ada itu diskusi apa-apa. Nabi langsung bilang, hiya finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Dulu ada seorang sahabat ngeluh ke Nabi, saya punya tetangga itu mulutnya suka menyakiti kami, memfitnah, menghasut. Ini masalah adab lisan. Kemudian kata sahabatnya, saya harus gimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kamu sekarang pulang ke rumah, keluarkan semua perabotan rumah, simpan di depan rumah, di pinggir jalan, duduk di situ. Nanti setiap ada orang yang lewat nanya, kenapa kamu duduk di luar, barang-barang di luar, kasih tahu ke orang-orang kamu disakiti oleh lisannya tetangga kamu. Setiap ada sahabat yang lewat nanya, kemudian sahabat yang ditanya ini jawab, saya itu disakiti tetangga. Semua yang nanya bilang laknat bagi tetangga itu. Namanya tetangga harusnya dia memberikan keamanan, jaminan, keselamatan. Ini kok malah menyakiti dengan lisannya. Laknat. Satu kota Madinah bilang laknat. Gak kuat tuh telinga orang ini datang ke Rasulullah. Orang ini terus bilang, ya Rasulullah, saya dilaknatin tuh sama orang-orang. Gimana tuh ya Rasulullah? Rasul nggak bilang, nggak nanya, nggak bilang ini.
Ya kamu sih, kamu salah soalnya, kamu sih gini, coba. Nggak ada itu. Nabi nggak bilang, ya udah kamu minta maaf sini, panggil sahabat. Dalam hadis sahih, kan ini melaknat kamu, ketahuilah Allah sudah melaknat kamu duluan. Lihat, ngeri kan? Ini urusan adab, urusan adab. Bayangkan ya kalau kehidupan kita, coba ikhwan akhwat ya, adik-adik mahasiswa, lihat di medsos, ngeri-ngeri nggak ucapan-ucapan orang? Udah nggak ada adab, adab tuh udah hilang. Maka kalau lihat buku di sini, ya ini buku yang akan dibahas, judulnya Hilyatu Thalibil Ilmi. Hilyah itu pakaian indah, perhiasan penuntut ilmu yang harus dipakai oleh penuntut ilmu. Maka orang yang bilang saya punya ilmu, ngomong sembarangan di mana-mana, tapi tidak punya adab, dia tidak punya pakaian, dia telanjang, dia tidak punya pakaian. Nah, oleh karena itu, ya adik-adik sekalian, inilah kita akan mulai belajar bagaimana pentingnya adab dan bahayanya hidup ini kalau tanpa akhlak, tanpa adab. Dan kita tahu banyaknya manusia masuk Islam di zaman Rasulullah gara-gara adab. Dan hari ini banyak orang yang benci di kelas-kelas saya itu, saya sangat keras sama murid. Kalau masuk terlambat harus izin. Kalau mau keluar harus izin. Ini tentang adab. Ini kita belum masuk ke materi adabnya. Saya kasih penjelasan dengan tegas. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Innalladzina amanu billahi innalladzina yu'minuna innama yasta'dzinunaka, sesungguhnya orang-orang yang izin kepada engkau wahai Rasulullah ketika mereka keluar dari sebuah tempat, itu ciri orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba sekarang ada orang anak-anak mahasiswa ya, ikutan belajar di Zoom, tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba hilang. Ada yang live-nya sengaja, ya kalau karena sinyal itu beda lagi, pulsa habis beda. Ini hilang, keluar aja seenaknya. Mana adabnya? Anda kira ya yang sedang dipelajari bukan sesuatu yang terhormat? Anda berarti tidak menghormati ilmu. Kata Nabi, kata Allah dalam surat An-Nur, orang yang izin keluar dari sebuah tempat yang di situ ada majelis ilmu, itu ciri orang itu beriman. Ciri orang itu beriman. Kalau dia itu tidak izin, imannya kurang, imannya lemah, dia tidak punya sifat iman di dalam dirinya yang kuat. Maka kata Allah, sesungguhnya mereka adalah cirinya orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Nah, di sini ya adik-adik mahasiswa, maka kita bisa lihat sangat kerasnya Rasulullah dulu mengajarkan tentang adab harus dimiliki oleh setiap orang. Bahkan kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu sudah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Bukan cuma urusan ke guru. Kata Nabi SAW, Fa'idha qataltumu, kalau kalian sedang perang saja, membunuhnya harus dengan cara yang baik. Maka di dalam Islam nggak boleh menebas wajah, nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh perempuan. Lihat dulu di zaman kan gini, kaum muslimin itu kalau sudah mau berperang nawarkan dulu perdamaian. Mau nggak nerima Islam? Nggak mau, dia bayar jizyah. Nggak mau juga, ya sudah jadi perang. Ini tiba-tiba datang ke sebuah tempat terjadi perang. Umar radhiyallahu an tahu kalau ini pasukannya ini yang diutus ini nggak ada izin apa-apa duluan. Akhirnya apa? Umar membuat surat, disuruh tarik mundur. Padahal pasukannya sudah hampir menang. Ini ketika itu berperang melawan salah satu kotanya Romawi. Kemudian mereka mundur, disuruh mundur. Kemudian kata rajanya, mereka kalah, ketakutan. Kemudian kata komandan-komandan Romawinya, tidak wahai raja, mereka disuruh mundur oleh Amirul Mukminin Umar. Kenapa? Katanya kami mendapatkan informasi ada adab yang tidak dilakukan oleh pasukannya. Kaget itu si gubernur di kota Romawi itu, akhirnya dia bilang, kirim ini surat ke Umar.
Apa isi suratnya? Di dalamnya tercatat, tertulis, wahai Umar, tidak perlu perang, datang ke sini kami akan serahkan kota kami untuk engkau. Karena apa itu? Karena ada. Lihat kata Nabi, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Nyembelih saja harus dengan cara yang baik, harus ada etikanya. Harus ada etikanya, harus tahu ketajaman pisaunya, caranya. Dulu waktu itu Nabi dalam hadis sahih pernah melihat seorang sahabat sudah menjatuhkan kambingnya, kambing kepala lehernya diinjek, terus dia ngasah. Sama Nabi dimarah. Kata Rasulullah, celaka hai sahabat, engkau akan mematikan hewan ini dengan 2 kali. Maka kata Nabi, wa idza dzabhtum, nyembelih saja, ini urusan sama hewan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Saya mau cerita. Beberapa bulan lalu saya lagi di jalan terusan Jakarta. Lagi macet, lagi jalan gitu, terus tiba-tiba mobil di depan saya berhenti. Beberapa motor berhenti. Terus ternyata ada anak kucing lagi lari-lari gitu. Terus kan saya kelihatan, saya lagi sama anak saya 5 tahun. Ngeliatin, terus anak saya nanya, ayah kenapa? Itu ada kucing, anak kucing lagi mau diambil. Ini yang di depan saya, mobilnya mobil bagus. Terus dia mungkin gak sabar, si anak, terus dia langsung lari gitu, nginjak bannya, melindas anak kucing tadi. Anak kucingnya terkapar gini. Terus saya kan nungguin tuh biar ada yang ngambil. Kalau nggak ada yang ngambil, saya mau turun waktu itu. Tiba-tiba ini mobil yang di belakang gak sabar, nyusul lagi, ditabrak gitu. Ini manusia kok adabnya sudah hilang. Ini rasa kepekaan, rasa peduli sesama makhluk udah nggak ada. Kata Nabi SAW, irham man fid dunya yarhamuka man fis sama. Sayangi semua makhluk yang ada di bumi ini, kalian akan disayangi oleh malaikat yang ada di langit. Lihat orang apa sih susahnya nunggu 2 menit 3 menit untuk mengambil hewan itu. Anak saya kan ngeliat tuh di depannya, anak saya langsung nangis. Anak saya bilang jahat. Anak saya langsung saya peluk anak saya. Terus jalan. Itu ngelihat kejadian itu. Anak saya tuh saya bilang ya orang yang ada di situ. Nah, ini tentang pentingnya adab. Nah, kemudian kenapa harus ada adab sebelum ilmu? Nah, sekarang masuk ke ilmunya. Karena ilmu itu adalah ibadah yang tinggi. Kata para ulama, al-ilmu sholatus sir wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah sholat sir seseorang, sholat siriyah, dan ibadah hati seseorang. Jadi kalau adik-adik yang sedang belajar dan para akademisi, para dosen, para guru, saya juga guru, pengajar juga, maka kita semua ini sedang melakukan ibadah keseharian. Dan ibadahnya disebut oleh para ulama sholatus sir, siang malam ya, ini kita sedang melakukan sholat. Kira-kira kalau orang sholat nggak punya adab ya, indah nggak sholatnya? Nggak indah. Ada orang masuk ke masjid ya, dia mau sholat, dia nggak punya adab, datang ke masjid ya, pakaiannya kotor, bau, kemudian dia tidak bersih-bersih dengan benar, kemudian setelah itu dia tidak punya adab, bajunya robek-robek, kemudian di belakangnya ada gambar gede ya, kemudian gambarnya itu gambar setan bertanduk. Ini orang tidak punya adab, mau sholat nggak punya adab. Ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ilmu ini adalah ibadatus sir, ibadah hati seseorang. Dan ilmu ini adalah sholatus sir, sholat siriyah kita, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ikhwan akhwat, adik-adik sekalian, para mahasiswa, kita tahu kalau namanya belajar ini diperintahkan di dalam syariat, dan Nabi SAW mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa muslimah. Belajar ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah.
Dalam sebuah riwayat Imam Syafi'i mengatakan, kata Imam Syafi'i gini, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dapat dunia, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin dapat akhirat, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin dapat dua-duanya, dia juga harus punya ilmu. Ingin dapat dunia harus punya ilmu. Ingin dapat akhirat sebagai muslim, kita harus punya ilmu. Coba punten ya, adik-adik. Kalau orang jadi muslim nggak punya ilmu, gimana ibadah? Bisa nggak? Ya. Wah, ngeri. Ya, saya mau cerita karena saya sering keliling mengisi di beberapa tempat. Ramadan kemarin tuh banyak yang aneh-aneh. Saya jelaskan tentang fikih saum, tiba-tiba ada yang konsultasi, Ustadz, saya baru tahu kata. Ternyata kalau Ramadan itu siang-siang nggak boleh ya berhubungan suami istri kata. Saya kira nggak boleh makan minum aja. Bayangkan, ada manusia kayak gitu. Ada lagi yang datang ke saya, Ustadz, saya tuh udah puluhan tahun nikah. Ternyata baru tahu kalau habis berhubungan itu wajib mandi. Saya kira mandi itu bukan wajib hukumnya, biar bersih aja. Ternyata ada fikihnya ya, ada aturannya. Pokoknya aneh-aneh, banyak yang aneh-aneh. Dan gini, orang beragama tanpa ilmu, orang beragama bisa membunuh orang. Percaya nggak? Orang berbicara dalam agama tanpa ilmu bisa bunuh orang. Ada kisahnya di zaman Rasulullah. Waktu itu ada sekelompok orang sedang safar. Salah satunya, ini hadisnya riwayat Muslim. Salah satu orangnya, dia jatuh dari kudanya, kepalanya kebentur batu. Kemudian berdarah, kemudian ditutuplah sama sahabat-sahabatnya. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian di malam harinya dia menggigil karena kelelahan, dia tidur. Saking nyenyaknya dia mimpi basah, junub. Pagi-paginya dia masih demam, kesakitan, tapi dia junub dalam safar. Dia nanya ke teman-temannya, saya mandi atau enggak ya? Dia bilang, saya kan masih sakit dan di situ banyak air. Apa kata teman-temannya? Mandi atuh. Ya, masa enggak mandi? Kan mandi wajib kalau junub. Itu air ada. Padahal dia lagi sakit, terus dia mandi. Mandi, diguyur, beres mandi, terus dia menggigil, terus meninggal. Informasinya sampai ke Rasulullah di kota Madinah. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Muslim ini, kata Nabi ini, qatalahumullah. Teman-temannya sudah bunuh dia. Semoga Allah membalas mereka. Bayangkan. Kenapa? Kata Nabi, ala sa'aluh, kenapa enggak nanya dulu, asal ngomong. Fa inna syifa'al 'ail as-su'al. Obatnya ketidaktahuan itu adalah nanya. Kalau dia nanya dulu, cari tahu dulu informasinya, dia nggak akan terjadi seperti itu. Tapi karena asal bicara bisa celaka, bisa membunuh. Kemudian orang yang berbicara dalam agama tanpa ilmu bisa bunuh dirinya sendiri. Ada dalilnya, ada di zaman Rasulullah. Kata Nabi, ada seorang laki-laki punya kejahatan membunuh 99 orang. Ini kisahnya masyhur. Membunuh 99 orang. Setelah itu dia merasa banyak bersalah, datang ke seseorang terus nanya, "Pak, saya teh jahat, udah bunuh 99 orang. Kalau saya tobat, diterima nggak oleh Allah?" Apa jawaban orang ini? Bilangnya gimana? Tidak, kamu ente mah bejat pisan sih. Yang udah pasti di neraka gitu. Dia ngejawab tanpa ilmu. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Kata Nabi, karena dia menjawab demikian tanpa ilmu, maka si orang yang pembunuh ini ngebunuh. Dibunuh mati dia. Jadi 100 lah. Setelah itu dia cari lagi orang dan ketemu orang berilmu dan nanya, gimana dosa saya? Kata orang ini, selama engkau hidup bertaubat kepada Allah, engkau akan diterima taubatmu. Pergilah ke desa sana, hijrah. Di perjalanan dia meninggal. Kemudian malaikat rahmat, malaikat adab mengukur jarak antara dia dengan tempat hijrahnya, dengan tujuannya, dan kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah, ini kisahnya terkenal. Ya, ini ada dalam hadis sahih. Maka ilmu ini
dia memiliki kedudukan iman kita. Imam Ibnul Jauzi meriwayatkan di dalam kitab Talbis Iblis, perangkap setan. Iblis ditanya, "Hei iblis, perangkap apa yang pertama kali kamu siapkan untuk menyesatkan manusia, untuk mencelakai manusia, Bani Adam?" Apa kata iblis? Kira-kira apa? Coba ikhwan akhwat. Kalau ikhwan akhwat jadi kalau jadi iblis jangan, tapi ya ini mah. Kira-kira apa yang akan disiapkan untuk menyesatkan manusia? Apa? Ya, suruh berbuat zina, atau suruh berbuat mencuri, atau khamar, atau apa? Syirik atau apa? Khamar atau apa? Yang lain apa selain khamar? Ya. Ustaz, saya mah bukan iblis jadi nggak tahu. Kan ini permisalan. Nah, dalam riwayat itu ditanya iblis, apa perangkap yang kamu siapkan pertama kali untuk menyesatkan manusia? Kata iblis apa? Yang pertama kali kami siapkan untuk menghancurkan manusia, yaitu mencegah manusia dari belajar ilmu. Kenapa? Kata iblis, karena ilmu itu lentera kehidupan. Kalau manusia hidup tanpa lentera, dia kegelapan, maka kami mudah menjuruskan dia ke lubang manapun yang kami inginkan. Jadi tadi di awal sudah bicara tentang pentingnya adab, dan sekarang ini pentingnya ilmu. Kata Nabi SAW, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu kedudukannya seperti aku, kata Nabi, dengan umatku yang paling rendah kedudukannya. Jadi ikhwan akhwat ya, adik-adik para penuntut ilmu ya, belajar itu yang nggak ada namanya berhenti belajar. Saya bahkan sering menegur kawan-kawan saya yang pulang dari Timur Tengah sampai ke sini, saya mau ustadz, sudah nggak pernah belajar lagi. Nggak ada. Kata para ulama mengatakan, para salafus saleh mengatakan, seseorang akan tetap dikatakan berilmu selama dia terus belajar. Kalau dia berhenti belajar maka dia jahil, dia bodoh. Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hambal, ya. Imamnya para muhaddits, hafal 1 juta hadis. Hidup di masa keemasan, sangat hebat dan terkenal di dunia. Sudah terkenal, masih belajar nggak? Masih belajar. Suatu hari Imam Ahmad mau belajar, gurunya sudah mulai ngajar. Imam Ahmad terlambat, lari Imam Ahmad. Lari kan sendal orang dulu tarumpah gitu, nggak bisa cepat larinya. Terus Imam Ahmad melepas tarumpahnya, dikepit di ketiaknya, terus lari gitu. Wah, lari, nggak takut ketinggalan belajar. Nggak kayak penuntut ilmu hari ini ya. Santai dosen, udah nanti aja lah. Ini Imam Ahmad, wah lari sampai di pintu masjid, ketemu temannya, sahabat dekatnya namanya Yahya bin Ma'in. Kata Yahya bin Ma'in, "Hei Ahmad, engkau itu imam." Udah di atasnya profesor, udah nggak ada gelar lagi, itu udah imam disebut. Imamul muhaddits, imamnya para ahli hadis. Ya, engkau tuh udah imam, kenapa sampai kayak gitu? Meni teng-tengan gitu. Apa kata Imam Ahmad? "Wahai sahabatku, belajar itu dari kita bayi, dari kita kecil sampai kita masuk kuburan." Kata Imam Ahmad. Jadi ini pentingnya dan agungnya ilmu di dalam kedudukannya di dalam Islam. Sehingga untuk beragama saja, mengenal Allah harus dimulai dengan ilmu. Tadi di dalam Sahih Bukhari ada judulnya Babul Ilmi Qoblal Qaul wal Amal. Bab ilmu itu harus ada sebelum bicara dan sebelum berbuat. Saya beberapa hari yang lalu lihat, ada kan kalau buka YouTube suka ada tuh yang masuk itu. Ada cuplikan ceramah yang menyesatkan lah isinya. Cuma berapa menit, 2 menit atau berapa. Saya lihat komentar-komentarnya. "Masya Allah, mantap sekali ya," katanya. "Masya Allah, ini nih baru menyejukkan hati. Masya Allah, memang ya saya dari dulu mengidolakannya. Masya Allah, ini luar biasa. Masya Allah." Ini tuh orang sembarangan gitu. Padahal yang dibicarakan itu
perkara yang disepakati oleh para ulama itu tidak boleh. Dan orang-orang, kenapa ini bicara gitu? Kalau nggak tahu ya nggak usah bicara, diem aja. Kalau nggak tahu nggak usah bicara, tidak usah berkomentar, diam saja. Dan ini terjadi. Saya pernah lihat juga di medsos tuh, di YouTube, komentar ada seorang ustadz ya menyampaikan sebuah hukum yang menjadi perdebatan. Terus di bawahnya komentar itu sampai 500 atau sampai berapa tuh. Jadi itu diterus. Menurut aku sih haram ya katanya. Terus di bawahnya lagi, enggak sih kata aku sih itu mubah kayaknya deh. Kalau ini teh siapa? Anda tuh mufti, ulama siapa? Menurut aku haram, menurut aku. Siapa yang boleh mengharamkan? Siapa yang boleh menghalalkan? Allah. Anda harus tahu dalilnya. Kalau bilang itu haram, kok menurut aku? Harus menurut Allah ini haram berdasarkan firman Allah dalam ayat ini. Menurut Nabi ini halal berdasarkan sabda Nabi dalam riwayat ini. Menurut aku, Anda ini Tuhan. Ya, sembarangan itu. Saya lihat ini sembarangan kok komentar. Nah, ilmu ini punya kedudukan yang tinggi. Maka kata Allah dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajar dululah untuk mengetahui Allah. Fa'lam, ketahuilah, belajarlah, sesungguhnya tiada ilah selain Allah. Kalau ingin tahu mengenal Allah ya harus belajar. Kalau nggak belajar beragama ini repot. Saya kemarin sore ngisi di kajian rutin di Bio Farma tiap hari Kamis sore di Anwar. Saya jelas ngebahas fikih. Teman-teman banyak yang kaget. Ini fikih ini baru rukun sholatnya saja. Kalau ada yang nggak ngerti, imam bisa kacau sholat satu masjid. Kalau ada yang nggak ngerti. Dan sekarang banyak orang yang nggak mau tahu tentang ibadah, tentang sholat dan tentang hal-hal yang lainnya. Contoh kayak gini. Kemarin tuh saya bahas gini. Ada bukunya, ya. Dan kita bahas fikih mazhab Syafi'i. Di antara sunnah sholat yaitu adalah tasyahud awal. Sunnah sholat adalah tasyahud awal. Kalau ada imam, kan hukum-hukumnya banyak, syarat-syaratnya banyak, caranya gini, di akhirnya gini. Jika begini hukum-hukum. Terus ada satu bab, satu pasal bunyinya gini. Jika seorang imam lupa tasyahud awal, keburu berdiri, sholat duhur misalnya, Allahu Akbar. Makmum biasanya bilang apa? Subhanallah di belakang. Kalau dia sudah berdiri, berarti dia sudah masuk ke rukun yang baru, rukun kewajiban yang baru. Maka kalau imam ini turun untuk mengambil yang sunnah tasyahud awal, maka sholat satu masjid itu batal. Sholat berjamaah itu menjadi batal. Kenapa? Karena ada kaidah di dalam fikih, apabila sudah masuk satu perkara yang wajib tidak boleh balik lagi untuk mengambil yang sunnah. Tapi kalau sudah kelewat yang wajib, boleh balik lagi. Misalnya lupa tadi tidak ruku, boleh balik lagi. Lupa tadi tidak sujud, boleh lagi. Kenapa? Karena ruku sujud hukumnya wajib. Sekarang bayangkan kalau ada imam gak ngerti fikih, Allahu Akbar, yang di belakang makmumnya gak ngerti fikih, Subhanallah, udah imamnya berdiri terus aja teriak Subhanallah, Subhanallah. Imamnya kesel juga, ya udah duduk deh, duduk, batal di masjid. Makanya kata para ulama, di hari kiamat itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, nanti akan banyak orang-orang melihat buku catatan amal dan banyak yang amal solehnya hilang, nggak ada kok ditulis. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Kayak mahasiswa, ya, dia pas lihat laporan kehadiran di kampus, namanya banyak nggak hadir. UAS, UTS nggak ada tuh hasilnya. Kenapa? Karena dia ngerjainnya di rumah dan nggak dikumpulin, ya, nggak memenuhi syarat. Nah ini tidak memenuhi syarat. Bayangkan ya, kalau orang nggak mengerti fikih repot, ya, ibadah itu bikin repot, ibadah itu bikin repot. Nah jadi ilmu ini kedudukannya sangat tinggi. Kemudian terakhir, ini di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Janganlah engkau itu bicara dan berbuat tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita masuk ke perkara yang paling utama di dalam thalabul ilmi. Perkara yang paling utama di dalam thalabul ilmi yaitu ikhlasun niat, mengikhlaskan niat, meluruskan niat kalau mau belajar. Kalau ikhwan, akhwat, adik-adik mau belajar, luruskan niat. Luruskan niat thalabul ilmi, ini saya belajar sebagai bekal hidup saya agar saya bisa beribadah dengan kuat, dengan baik, dan ini lillahi ta'ala. Ikhlas ini harus ada, dan ini diperintahkan oleh Allah. Orang yang beribadah tanpa ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Kata Fudail bin Iyad, amal itu harus ada dua syarat. Satu ikhlas, dua sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sehebat apapun amalnya, kalau dia tidak ikhlas tidak akan diterima. Kata Sufyan bin Uyainah, rubba amalin sogirin tukabbiruhun niat. Banyak amal kecil jadi gede di sisi Allah gara-gara niat. Banyak amal gede jadi kecil gara-gara apa? Gara-gara niat. Gara-gara apa? Sombong, ria, tujuannya nggak benar, tujuannya untuk dunia doang. Sekarang kamu tanya, kalau saya kan suka ngobrol ya sama istri saya, kalau ngobrolin akademik gitu. Karena istri saya di kampus jadi dan saya setiap hari ngajar, jadi nyambung. Kata saya, itu murid harus dikasih tahu kalau kuliah itu tujuannya cuma buat nyari dunia doang, rugi, nggak akan dapat. Nggak semua orang pintar itu bisa dapat dunia, karena rezeki itu oleh Allah sudah diatur-atur, sudah Allah bagi-bagi. Sekarang saya mau tanya ke ikhwan akhwat, kalau gini, orang yang punya misalnya gelar doktor, profesor, mesti dia pasti rezekinya lebih besar daripada orang yang tidak berpendidikan nggak? Enggak. Ya. Banyak di Indonesia miliarder. Raffi Ahmad lebih kaya daripada profesor di kampus-kampus besar. Ya. Padahal tidak kuliah. Banyak yang cuma lulus SD. Saya di kampung saya di Tasik itu ada pengusaha, dia pengusaha, tahu nggak Gunung Galunggung dulu meletus. Nah di kakinya itu kan ada pasir Gunung Galunggung. Itu ada pengusahanya, Pak Haji, suka dipanggilnya Pak Haji, udah tua banget. Tahu nggak penghasilannya berapa? Penghasilannya per bulan itu minimal 20 miliar minimal. Dia nggak ngapa-ngapain, itu sudah punya truk-truk dan fuso gede-gede, dikerukin terus, itu udah puluhan tahun itu si pasir itu dijual. Nggak ada modalnya itu aja, sama jagain preman, keamanan segala macam, jalan dibenerin, itu modalnya. Duitnya banyak. Tahu nggak sekolahnya sampai apa? SD nggak tamat, duitnya banyak. Lihat, kalau belajar tujuan nyari dunia aja, ya hilang berkahnya, hilang nilainya, ruhnya nggak akan ada. Ya ruhnya nggak. Makanya saya sangat tidak setuju kalau ada orang tua kalau mau nyuruh anaknya kuliah tuh ditanya pertama kali, nak kamu ngambil jurusan apa? Carilah yang nanti bisa mudah dapat kerjaan, dapat duit. Ini nggak benar. Ini tidak benar. Barusan saya ngantar istri kan ke kampus, terus duduk dulu. Adik ipar saya datang. Adik ipar saya itu baru lulus di matematika juga, baru lulus. Terus datang adik ipar saya. Kata istri saya, nih pengangguran nih, karena baru lulus tahun kemarin dan belum wisuda. Nih pengangguran nih, kan. Terus dia ketawa. Tinggal wisuda ya, iya tinggal wisuda. Kerja atau gimana? Nggak tahu nih katanya. Lihat aja. Jadi orang tuh kalau belajar ya luruskan dulu. Ilmu itu gini, belajar di kampus itu bukan cuma dapat materi untuk kerja. Banyak kok orang-orang yang misalnya sekarang saya ngajar beberapa murid yang misalnya sefakultas sama istri saya, sekarang kerjanya di bank. Ada orang kuliahnya di teknik lingkungan, kerjanya jadi customer service di Bank Mandiri. Nah, hubungannya teknik lingkungan sama
customer service di Bank Mandiri, nggak ada hubungannya. Jadi lihat ya, ini harus diluruskan. Maka di dalam Islam diatur Anda itu kalau mau belajar, mulai dulu luruskan urusan apa? Niat. Luruskan urusan niat. Yang diambil dari pendidikan itu adabnya, pelajaran hidup, bagaimana disiplin. Ilmu yang diambil itu dia bisa dipakai buat bekerja, tapi tidak mesti dia itu akan menjadi jaminan. Nggak ada rezeki itu sudah di langit ditentukan. Allah mengatakan di surat Ad-Dariyat, wa fis samaa'i rizqukum, dan di langitlah rezeki kalian. Jadi sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ikhlasun niat. Luruskan dulu niat dalam belajar. Jangan belajar tuh cuma pokoknya saya harus kuliah dulu biar saya dapat duit. Ini ya ikhwan akhwat, saya mau cerita. Manusia di Indonesia itu mau kerja dari jam 6 sampai jam 6 malam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam, ya. Kalau dia adalah masyarakat biasa, karyawan, bukanlah pengusaha atau keturunan pengusaha atau keluarga yang kaya raya, hartanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kita ini hanya butuh apa yang untuk memenuhi kita. Nah, tapi untuk mencerdaskan otak kita, mencerdaskan hati kita, itu butuh lingkungan pendidikan. Ya, butuh namanya lingkungan pendidikan. Ini maka yang pertama yaitu adalah ikhlasun niat. Ada orang kuliah tujuannya sombong. Kalau dapat apa dia sombong, kalau apa sombong. Tadi kata salafus saleh, banyak amal besar jadi kecil gara-gara niat. Tujuannya pengennya pamer aja. Saya pernah di Madinah, waktu itu masih kuliah. Ketemu kan kalau lagi kuliah tuh sering ketemu jamaah haji. Kayak sekarang nih. Jadi suka diminta diskusi segala macam yang kenal-kenal. Tiba-tiba lagi ngobrol gitu, ada yang bilang bapak-bapak gini, "Ustaz, gitu, saya tadi malam berdoa di Masjid Nabawi, alhamdulillah sepertinya dikabulkan nih. Menurut Ustaz gimana?" Kok saya kaget, kok tahu dikabulkan gitu? Dikasih tahu sama Allah atau gimana? Kata saya itu. Kok bisa tahu dikabulkan gitu? Terus kata dia, "Iya Ustaz, gitu. Soalnya pas saya lagi berdoa tuh jam 8 malam, ba'da maghrib, tiba-tiba itu kubah Masjid Nabawi itu kan kubah Masjid Nabawi yang gede-gede itu banyak ya. Bukan yang di tengah tuh, yang di banyak ada 8 kalau nggak salah. Itu dia terbuka Ustaz. Kalau terbuka tuh langsung ke langit. Terbuka itu Ustaz, jadi langsung doa saya itu ke langit. Saya tanya jam berapa Pak berdoanya? Habis maghrib, itu jadwal dibuka Pak. Katanya. Coba Bapak berdoanya jam 8 malam itu ditutup. Ya, jadwalnya ditutup. Kenapa kau harus cerita yang aneh-aneh gitu? Ya biasa-biasa aja lah, berdoa gitu. Tidak perlu menyisipkan sesuatu yang apa sih faktor apa yang dimunculkan dalam omongan itu gitu. Ini kan tidak ada faidahnya, tidak ada gunanya. Saya pernah lagi masih ingat ya, haji tahun 2003 kalau nggak salah. Itu waktu itu Jamarot itu tempat lempar jumroh itu masih satu tiang yang waktu banyak kejadian meninggal. Kalau sekarang kan udah besar 3 lantai. Waktu itu masih satu tiang. Dan banyak yang meninggal waktu itu. Nah, kejadiannya gini. Saya tuh ada satu maktab sama saya. Ya. Terus bapak ini dekat sering ngobrol gitu kan. Baru kenalannya di perjalanan. Terus haji lah ke Arafah. Habis itu pisah. Saya itu waktu itu baru sampai di Mina jam 10 pagi karena saking macet. Waktu itu nggak kayak sekarang ya, nggak kayak tahun 2003, 20 tahun lalu ya. Jadi lagi susah-susahnya lah. Aturan, alur bis segala macam itu lagi susah-susahnya. Saya baru nyampe jam 10 pagi dan waktu itu banyak yang meninggal di tempat lempar jumroh. Tiba-tiba si bapak ini udah pakai baju biasa, udah gunting rambut, wudu. Si bapak orang kayak datang, si bapak tadi pakai baju kata saya, "Pak, enak banget kau udah pakai baju." Terus kata, Ustaz ada rahasianya. Kami ini Ustaz, ya, ini pembimbingnya hebat gitu. Kami ini lempar jumroh nggak kayak sekarang Ustaz. Coba Ustaz tadi banyak kecelakaan, iya banyak yang meninggal gitu. Karena jamaah saya itu ada ibu-ibu yang sampai kerudungnya tuh
lepas ya, terus ditutupin sama jamaah lain pakai kain ihram. Itu waktu itu satu jumroh tuh masih tiang gini, bayangkan berapa juta orang ngelemparin satu tiang ya. Nah terus si bapak ini cerita, ya Ustaz, ya kami ini dimudahkan, mungkin karena doa tuh mungkin tulus kayaknya Ustaz, jadi oleh malaikat dijaga kan. Jadi kosong aja Ustaz. Wah hebat banget kata saya. Jam berapa lempar jumrohnya? Jam 1 malam Ustaz. Wah tuh jam 1 malam orang-orang lagi di Musdalifah kata saya. Ya sepi, ayah jin hungkul berarti saya. Ya, iya ngelempar jumroh bukan waktunya. Ya, bukan waktunya, kosong itu. Gitu. Kata, ya itu belum waktunya Pak kata saya. Jam 1 malam, tapi udah lewat tengah malam Ustaz. Lewat tengah malam itu ada khilafiyah kata saya. Ya. Dan itu jumhur mengatakan tidak boleh kecuali sampai lewat sepertiga malam, ada yang mengatakan harus sampai subuh. Tapi kalau jam 1 sudah di tempat jumroh, jam berapa kata saya dari Musdalifahnya sob? Itu udah lewat atau belum? Terus dia langsung, oh iya Ustaz, iya belum ada orang. Gimana? Itu Anda sama aja bilang gini, Ustaz saya wukuf di Arafahnya sepi, soalnya saya mah hajinya bulan Muharram. Ya iyalah orang-orang gak pada haji, Anda haji sendirian, ya pasti sepi gitu. Nah ini lihat ya, niat ini penting. Makanya Sufyan bin Uyainah bilang gini, urusan hati itu paling susah dibulak-baliknya, paling susah diaturnya karena dia sering berbulak-balik. Nah jadi bagaimana caranya? Dulu Rasulullah itu sering berdoa setiap malam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah doa itu terus. Emang Rasulullah engkau mengajarkan kami, emang kami ini enggak aman? Bukankah kami sudah beriman mengikuti engkau? Apa kata Nabi? Kata Rasulullah SAW, tidak, engkau masih tidak aman. Hati manusia ada di genggaman Allah. Allah Maha Kuasa membolak-balikannya kapanpun yang Allah kehendaki. Jadi terakhir penutup hadis tentang urusan niat, kata Nabi gini, ini boleh dijadikan catatan penting. Kata Nabi, man ta'allamal ilma mimma yubtaghu bihi wajhallah. Siapa yang belajar ilmu yang tujuannya harusnya karena Allah, tapi dia hanya untuk dunia saja, ya untuk dunia saja. Mimma yubtaghu bihi wajhallah la yabtaghi bihi illa aradan min. Dia tidak mengharapkan dari Allah melainkan cuma dunia saja. Lam yajid irfal jannah, kata Nabi, dia tidak akan mencium baunya surga. Mengerikan. Jadi terutama adik-adik yang masih pada kuliah, belajarlah yang semangat ya. Ambil banyak pelajaran di kampus ya, kehidupan, akhlak ya, pelajaran hidup. Banyak sekali nilai-nilai yang kita lihat dari guru kita yang itu baru kita sadari mungkin 10 tahun berikutnya. Ya, saya dulu pernah melihat punya dosen. Dia lagi berdiri. Zaman waktu itu, waktu saya kuliah, handphone belum, baru handphone yang biasa dulu yang awal-awal keluar. Dosen saya ini lagi mainin handphonenya di depan kelas. Saya ada di situ ngelihat di bangku, saya ngelihat. Terus tiba-tiba ada mahasiswa dari Yaman, kawan saya, ngelihat di Yaman kan miskin, ya ngelihat handphone, wah Syekh bagus ya, mahal ya kayaknya. Syekhnya ketawa aja, senyum-senyum. Terus kata orang ini, Syekh saya tuh suka loh sama handphone kayak gitu. Ah tapi saya kan mahasiswa. Terus guru dosen saya gini, kamu mau? Langsung saya, sebentar ya, dihapus semuanya, terus dikeluarin kartunya, nih buat kamu, bawa aja ya. Terus pergi aja dosennya. Saya ngeliat, ini pelajaran hidup. Nggak, ini di kampus. Ini nggak dijelasin di kelas di depan bangku kuliah. Itu di luar, ya, di halaman. Banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup dari teman belajar, dari para pembimbing, ya, para pembina. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah ini baru mukadimah, saya ulangi lagi, ini baru mukadimah, prolog dari buku Pakaian Indah yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Nanti di sini di buku ini akan ada detail-detail yang luar biasa. Contoh detail tentang adab murid kalau masuk di kelas guru. Kayak gimana? Yang hari ini hilang hari ini. Ya, banyak yang udah hilang. Kalau di kelas saya ini saya wajibkan. Ya, mungkin
Kang Reza, di sini sebutnya Pak Ustadz Reza, Pak Reza, ya tahu ya bagaimana saya sangat ketat di kelas saya. Ya, nggak ada sembarangan murid seenaknya aja. Kalau mau nanya dia harus angkat tangan dulu. Kalau ya dia mau keluar harus gurunya dulu yang keluar. Ya, kalau dia mau keluar duluan harus izin ke gurunya. Kalau semuanya ada dan semuanya ada dealnya. Dan tahu nggak kenapa buku-buku para ulama sampai hari ini ada? Kenapa Sahih Bukhari ada? Buku-buku Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Sahih Muslim. Wah, pokoknya kitab-kitab padahal udah berabad-abad masih ada hari ini. Coba sekarang banyak orang nulis buku, dicetak, dijual di Gramet, di Togamas, baru setahun hilang. Betul nggak? Coba buku Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat di tahun 676 Hijriah. Riyadhus Shalihin ada di berbagai negara, ada di berbagai masjid. Tahu nggak kenapa? Karena mereka waktu nulis itu mereka nulisnya dengan adab. Adabnya itu mereka sangat kuat sekali. Mereka sangat luar biasa. Nanti akan tahu bagaimana caranya belajar di kelas, bagaimana adab dengan sesama teman belajar, adab ke guru di luar, di dalam kelas. Ini ada di buku ini insya Allah. Mungkin demikian, sudah 1 jam yang bisa disampaikan. Semoga ini materi awal disebutnya muqaddimah, dan saya baru buka 1 lembar ya. Jadi itu tadi pembahasan 1 lembar yang saya jelaskan di pertemuan awal ini. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz telah menyampaikan beberapa komentarian terhadap adab dan akhlak. Nah, untuk kegiatan selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi para jemaah yang ada di kegiatan kali ini. Boleh, bila ada yang ingin ditanyakan terkait materi adab yang telah dijelaskan oleh Ustaz, silakan acungkan tangan, sebutkan nama dan ajukanlah pertanyaannya. Boleh dimulai dari akhwat terlebih dahulu. Jika ada yang mau tanya, silakan acungkan tanya. Atau jika belum ada, boleh yang ikhwan kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan barusan, silakan untuk acungkan tangannya. Gak apa-apa nanyanya, jangan yang terlalu formal juga. Misalnya nanya tentang boleh nggak jongkok di pinggir kali atau apalah, terserah kayak gitu. Jadi yang langsung kayak terpikirkan selama masa hidup gitu. Apa sih gimana, tapi terkait tentang adab, terkait akhlak itu boleh ditanyain aja gitu. Siapa tahu jongkok ini tuh ternyata ada gitu adabnya di Islam teh. Karena kan hal sekecil apapun yang ada di Islam tuh pasti ada detail dan ilmunya juga kayak gitu. Boleh yang mau ditanya? Tadi gimana tadi pertanyaan materi yang disampaikan cukup mencerahkan hati atau malah menjadi daun gitu, ternyata selama ini teh kayak gini. Boleh dengan ini. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustadz. Nama saya Asep Dani. Saya dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi begini. Tadi kan adab dan ilmu ya, yang mungkin seakan-akan di antara teman-teman mahasiswa begitu ya, ada terkesan terpisah antara adab dan ilmu. Bukankah adab itu bagian dari ilmu juga gitu kan ya, ilmu adab gitu kan ya? Atau mungkin yang dimaksudkan adalah sebelum kita belajar ilmu yang lain, kita belajar ilmu adab dulu. Nah, mungkin maksudnya seperti itu kah? Atau memang terpisah? Apakah adab itu bukan ilmu gitu? Apakah atau adab itu bagian dari ilmu juga? Itu mungkin yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah adab itu ilmu? Ya. Adab itu
tergantung dari mana di sisi mana kita memandangnya. Sama seperti seseorang bertanya, olahraga dan ilmu. Olahraga itu ilmu kan? Ada nggak pelajaran olahraga? Ada. Ya. Ada pelajaran olahraga? Ada pelajaran olahraga. Nah, saya kembali ke materi yang dimaksud di dalam hal ini yaitu adalah penuntut ilmu ketika belajar dia harus mendahulukan perkara adab. Dia harus tahu dulu adabnya. Dia harus membekali dirinya dan menggunakan pakaian adab baik itu ketika belajar ataupun ketika di luar kelas atau di luar tempat belajar. Nah, adab ini apakah harus belajar? Iya, ilmu adab. Gimana cara belajarnya? Tadi ibunya Imam Malik bilang ke Imam Malik waktu belajar ke Robi'ah, wahai Malik, ketika sampai di sana belajar dulu dari guru kamu adabnya sebelum belajar ilmunya. Terkadang kita dari guru itu bisa dapat ilmunya, misalnya 1 jam itu dapat ilmunya cuma 20, tapi dapat adabnya 50 poin. Jadi bisa lebih banyak adab yang kita ambil dari guru daripada ilmu yang kita ambil, ilmu yang berkaitan dengan materi, ilmu yang berkaitan dengan materi. Misalnya, dulu saya punya dosen, beliau ini kalau masuk kelas ngajarnya nggak banyak, atau saya cerita di Masjid Nabawi deh yang lebih umum. Jadi gini, di Masjid Nabawi dulu ada seorang ulama namanya Syekh Syangkiti. Pernah baca nggak buku tafsir judulnya Adwaul Bayan? Itu yang nulisnya Syekh Syangkiti rahimahullah, udah meninggal. Beliau salah satu ulama di Madinah dan suka ngajar di Masjid Nabawi. Guru saya cerita, pernah satu hari beliau ngajar tafsir gini, duduk kemudian suruh baca ke muridnya, dimulai muridnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dibaca satu ayat, satu ayat. Setelah salah satu ayat terus Syekh Syangkiti ini diam gitu, terus nangis. Beliau tidak bicara, tidak ngejelasin apa-apa, nangis dari habis maghrib sampai isya. Bayangkan di Masjid Nabawi satu tempat itu semuanya terdiam, nangis saja, nangis terus. Ketika dibahas itu, karena beliau bukan ngajarnya cuma sekali itu, tiap hari kan ngajar di situ, ya tiap hari. Nangis sampai adzan isya. Setelah adzan isya terus beliau subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung keluar. Kata murid-muridnya, kami nggak belajar ilmunya, tapi kami belajar apa? Adab. Nggak ada yang disampaikan. Nggak ada yang disampaikan. Ternyata beberapa muridnya ada yang bertanya kenapa. Terus syekhnya kemudian menyuruh untuk membaca buku tafsirnya, penjelasan tentang ayat yang dia sampai menangis, mentadaburi kalimat-kalimatnya, takut dengan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, ini adab. Jadi itu yang dimaksud. Kembali lagi, adab harus ada sebelum ilmu. Maknanya adalah bahwa seorang penuntut ilmu sebelum dia memikul ilmu di pundaknya, dia harus menghiasi dirinya dulu dengan akhlak. Karena orang itu kalau mau memikul ilmu kan harus belajar. Ketika mau belajarnya harus beradab dulu. Gitu. Sekarang mau jadi murid, saya jadi murid. Saya masuk ke kelasnya harus beradab. Kalau saya masuk ke kelas tidak beradab, maka ilmu yang saya pikul nanti bisa tidak berkah atau bisa menjadi salah, keliru. Misalnya tadi ilmu hebat tapi dipakai untuk menipu orang, menipu masyarakat. Nah, ilmunya hebat. Nah, jadi dia harus membekali dulu dirinya dengan adab. Sehingga para ulama mengharuskan belajar buku adab sebelum mulai belajar ilmunya. Belajar tentang adab sebelum mulai belajar ilmu. Kalau di yayasan saya itu diwajibkan melewati 2 buku terkait dengan adab sebelum belajar. Makanya semua murid di lembaga saya itu semuanya tahu kalau di kelas harus ngapain, kalau izin caranya gimana, kalau sampai dijelaskan di situ ketika orientasi itu
orientasi murid, ya, kebanyakan anak mahasiswa suka disampaikan kalau tidak sanggup mengamalkan adab-adab ini, tidak mau beradab, nggak usah belajar di sini. Jadi semuanya itu menjalankan adab yang dijelaskan di dalam ilmu syariat. Jadi itu yang dimaksud adab harus ada sebelum ilmu. Nah, tentunya adab ini tidak langsung orang sempurna, manusia ini tidak ada yang sempurna. Belajar adab sedikit-sedikit. Bisa aja sudah memikul ilmu, adabnya juga masih kurang. Gitu, karena adab itu ilmu praktek. Ya, ilmu praktek. Nah, ini adab harus tahu sebelum ilmu. Kayak gini lah. Pernah dengar nggak? Saya ulangi lagi ya. Hari ini sudah mulai nggak ada. Ya, sudah mulai nggak ada. Kata Imam Syafi'i gini. Kami kalau sedang belajar, murid-murid Imam Malik, kami murid Imam Malik, kata Imam Syafi'i, kalau lagi belajar di Masjid Nabawi di depan guru kami Imam Malik, kami nggak berani buka buku itu pakai tangan gini. Nggak berani, kata Imam Syafi'i. Kami kalau membuka lembaran buku pakai ujung 2 jari kami, murid-murid. Kenapa? Kata Imam Syafi'i. Karena kami takut mengganggu guru kami yang sedang ngajar. Ada nggak sekarang gitu? Nah, murid-muridnya tahu dulu adab sebelum duduk di majelis itu. Tahu adab. Sekarang mahasiswa tidur aja banyak. Ya, ngobrol, main handphone. Ya, terus merasa so sibuk. Kalau saya, murid-murid saya itu, punten ya, itu udah pada takut kalau yang udah pada belajar tuh. Pokoknya ini nggak bener. Karena gini, ada ancamannya gitu. Keberkahan akan diangkat kalau ilmu tanpa adab. Nah gini, saya sering bilang, saya yang lagi ngajar ini bukan yang nganggur terus cuma ngurusin Anda aja gitu. Terus kami misalnya nggak haus terus nggak mau minum, atau kami nggak mau ngebalas WA ya, sehingga atau kami nggak sibuk itu, nggak kayak kalian tuh WhatsAppan terus misalnya. Kami juga banyak, cuma dibiarin aja gitu. Sehingga murid-murid itu tahu. Ini pernah kejadian di Masjid Nabawi baru berapa bulan lalu. Ada seorang ulama namanya Syekh Saleh Al-Utsaimin di Masjid Nabawi. Beliau anggota Dewan Fatwa Kota Madinah. Beliau profesor di kampus di Universitas Islam Madinah, pengajar di Masjid Nabawi. Beliau lagi ngajar gini, baru selesai dan belum ditutup, masih sedang mau penutupan akhir lah. Murid-muridnya udah pada bangun. Syekhnya marah ya. Hei kalian duduk, kata Syekh. Kalian kira kalian sibuk, saya nggak sibuk. Apa kerjaan kalian? Kata Syekh. Saya ini dosen, saya ini profesor di kampus, saya ini anggota Dewan Fatwa, saya ini disebutkan, saya ini hakim, saya ini. Lihat handphone saya, tuh udah puluhan WA, ratusan WA nggak saya balas demi ngajar kalian. Emang kalian nggak sibuk? Kalian nganggap kalian sibuk, lebih sibuk dari saya, gitu. Semuanya takut, semuanya langsung pada gini, semuanya diam semuanya. Sama saya ada videonya di YouTube itu, kalau mau lihat. Itu semuanya langsung pada diem, pada duduk semuanya. Saya ini menghormati kalian. Saya tunggu sampai bel terakhir karena menghormati kalian. Saya jaga waktu ini sehingga hak kalian terpenuhi. Bukan karena saya nggak sibuk, bukan karena saya pengangguran. Lihat kerjaan saya, kata Syekh Shalih Utsaimin. Memang ulama besar. Murid-muridnya langsung pada duduk. Nggak ada yang bilang. Sekarang mahasiswa banyak yang nggak ada adab. Nah, sebelum masuk kelas harus tahu doa adab saya kalau duduk di kelas guru saya harus gimana. Adab saya kalau nanya ke guru gimana. Nah, ini kita harus tahu. Nah, saya mau ngasih contoh di Kota Bandung. Ada satu kampus, pengalaman saya yang saya sudah keliling. Kalau ke kampus ini saya baru yang kedua kampus. Ini kampus yang saya sering ngajar di situ ya. Ada satu kampus di mana mahasiswanya, tapi cuma fakultas ini aja, nggak ada di fakultas lain. Fakultas ini adabnya luar biasa sampai hari ini, mahasiswanya. Fakultas kedokteran, salah satu universitas di kota ini. Sampai hari ini saya ngajar dari 2000, suka ngajar murid mahasiswa dan dosen-dosennya.
dokter-dokter. Sampai hari ini 2000 berapa tuh? 2017 ya, 2016, 2017, 16, 2016 lah, 2016, 2017, 2016. Sekarang 2023, berarti sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun. Saya suka ngajar tiap hari Kamis siang. Sampai hari ini, kemarin kan Covid tuh berhenti tuh, nggak ada belajar karena apalagi dokter kan sangat ini sekali ya. Sudah nggak ada belajar. Baru semester ini mulai lagi. Saya kira udah hilang adab itu. Pas saya datang ke kampus itu, wah ternyata masih ada. Saya senang banget kalau datang ke situ. Mau masuk liftnya, ini lagi ngantri nih. Lagi pada ngantri, saya datang. Saya berdiri gitu di belakang anak mahasiswa. Liftnya terbuka, langsung semuanya gitu. Silakan dok. Semuanya. Wah masih kayak dulu kan saya masuk. Terus saya mau keluar lift, semuanya dia. Silakan dok. Semuanya gitu. Ikhwan, akhwat mahasiswa-mahasiswinya. Saya keluar. Terus beres ngajar, suka ngumpul sama anak mahasiswanya, duduk. Nggak ada yang berani pergi kalau saya belum selesai. Kalau udah mereka harus kemana, mereka akan nunggu kapan mereka boleh bisa bicara depan saya. Kalau udah kelihatan saya udah selesai ngomong, baru mereka, Ustaz, mohon maaf, saya sekarang ada praktek di atas, bla bla bla, saya harus ketemu dosen pembimbing ini, boleh saya izin duluan, Ustaz? Oh iya, boleh, silakan. Itu di situ, di kampus ada di Bandung, masih ada sekarang. Dan saya kalau ke situ merasakan ini hebat dosen-dosen ini kampus ini, Bu. Tapi cuma fakultas ini. Kalau pindah ke fakultas lain berubah. Itu kayak langit dan sumur. Ya, bainas sama was sumur bedanya. Ya, kalau ke fakultas lain terus ya masa beda pisan benar. Kadi itu jeung kadi teh. Beda. Kalau di sini tuh lain sekali. Ini di Fakultas Kedokteran. Ada di salah satu kampus di Kota Bandung. Nah, ini dididik tentang adab. Ya itu jawabannya. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Luar biasa sekalian, ternyata adab itu sangat penting dari kehidupan kita. Makanya kita jangan seenak-enaknya meninggalkan adab begitu saja. Mungkin kayak adab tuh cuma kayak gitu doang. Tapi kita harus fokus terhadap itu karena hal sekecil apapun yang kita lakukan di masa sekarang akan memberi dampak yang sangat besar di masa yang akan mendatang. Oke, adakah lain dari akhwatnya yang mau bertanya mengenai materi ini? Atau dari ikhwannya yang mau bertanya kembali itu siapa? Boleh ajukan tangan, sebutkan nama dan ajukan pertanyaannya. Buat pertanyaannya kalau bingung-bingung, boleh? Oke. Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Elvina. Ustaz ingin bertanya tentang adab. Bagaimana sih cara mengingatkan teman sesama muslim untuk terutama dalam berpakaiannya gitu kepada sesama perempuan, kayak mengingatkan dengan baik tuh dengan adabnya kayak gimana. Dan satu lagi, ketika ada seorang muslim yang ingin memakai pakaian yang sesuai syariat Islam, bagaimana dia agar bisa istiqomah gitu, tipsnya itu bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagaimana memberikan nasihat. Kata Nabi, ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Untuk siapa? Untuk nasihat kepada Allah, maksudnya menjaga perintah-perintah Allah, Rasulnya, kitabnya. Dan kata Nabi, nasihat juga harus ada kepada para pemimpin, dan nasihat juga harus ada kepada seluruh manusia. Jadi semua orang yang ada di sekitar kita itu punya hak untuk mendapatkan nasihat dari kita. Kalau ada yang tidak
kurang bagus, maka nasihatilah dengan cara yang benar, dengan cara yang lembut. Nah, gimana cara nasihatinya? Pertama tadi nasihat itu anjuran dalam syariat. Yang kedua, cara menasihatinya adalah dengan cara yang terbaik. Wajadil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun harus diskusi, wajadilhum billati hiya ahsan, diskusinya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang kasar, seperti misalnya melihat teman itu ya seperti lebih jahat dari Fir'aun. Ini nggak boleh. Allah ketika mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk dakwah kepada Fir'aun, mengajak kepada Allah, apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, pergilah ke Fir'aun. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Bilang ke dia dengan ucapan yang lembut. Nah, yang jadi masalah sekarang itu banyak muslim yang kalau nasihati temennya yang belum ngerti agama atau salah, itu kayak melihat penjahat. Ini nggak boleh. Harus sayang sama mereka ya, karena orang itu bisa salah itu karena jahil, karena bodoh, atau bisa juga karena lingkungan atau hawa nafsunya yang kuat. Nah, jadi harus diberikan cara yang terbaik. Waktunya harus bagus, kapan bicaranya dengan cara yang terbaik. Dulu Harun ar-Rasyid itu pernah didatangi oleh seseorang khalifah dengan bahasa yang keras. Datang, kata orang ini, "Hei Harun ar-Rasyid, saya mau nasihati kamu dengan bahasa yang paling tegas dan keras." Kata Harun ar-Rasyid, tunggu, jangan dulu ngomong. Saya mau tanya, boleh? Saya mau tanya, kamu lebih baik dari Nabi Musa enggak? Ya enggak lah. Saya lebih jahat dari Fir'aun enggak? Ya enggak tuh. Anda mah khalifah, hati muslim. Kenapa kok galak? Kata Harun ar-Rasyid. Bicaralah yang lembut. Allah aja nyuruh Nabi Musa ke Fir'aun bicara yang lembut. Jadi itu bagaimana nasihatnya dengan cara yang terbaik. Nah, tadi caranya gimana? Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama dengan hikmah. Hikmah ini ada yang mengatakan dengan contoh, ada yang mengatakan dengan ilmu, tafsirannya. Yang kedua, hikmah ini derajat paling rendah. Orang yang paling gampang dinasihati, kasih ilmu, kasih buku, selesai. Wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, ini tingkatannya di atasnya, ngomong dengan nasihat-nasihat yang bagus. Yang terakhir, ini yang dia ini rada keras. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, diskusilah dengan cara yang bagus. Diskusi dengan cara yang bagus. Gitu ya. Terus yang berikutnya, kecuali ini ya, Iwan akhwat ya. Misalnya tadi kan akhwat ya, berkaitan dengan pakaian. Disebut pakaian syar'i itu apa batasan? Ada yang tahu? Akhwat. Batasan disebut ini pakaiannya syar'i itu apa? Syar'i. Syaratnya 3. Ya, syaratnya 3 menurut jumhur mazhab, semua mazhab, nggak ada perbedaan para fuqaha. 1, menutup aurat. Urusan menutup aurat ini ada khilafiyah antara mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dan Maliki, jumhur mengatakan semua badan wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu ini pergelangan. Mazhab Hambali beda lagi. Kata mazhab Hambali semua badan wanita itu aurat, maka wajah harus ditutup, tangan harus pakai apa? Sarung tangan. Mazhab Hanafi mengatakan semua badan wanita itu aurat kecuali wajah, tangan dan telapak kaki. Pernah nggak lihat orang jilbabnya panjang tapi nggak pakai kaos kaki? Ada. Kalau lagi di Saudi misalnya banyak jamaah haji umroh. Itu mereka bermadzhab Hanafi. Di sini berarti ada khilafiyah. Kalau ada khilafiyah tidak boleh mengatakan saya yang benar, Anda yang salah, karena namanya urusan apa? Khilafiyah ijtihadiyah. Kalau urusan ijtihad berarti ulama ini berijtihad atas dalil
yang ada, karena dalilnya tidak sharih itu tidak jelas terang benderang, maka para ulama berijtihad. Contoh gini, kalau bangun dari mana? Dari sujud mau berdiri, itu ada yang tangannya begini, suka lihat nggak orang tangannya begini, ada yang begini, pernah lihat nggak? Ada yang di kepala, ada yang gini. Terus bilang misalnya gini, saya mau begini, ini yang benar, Anda ini salah. Nah, nggak boleh, ini ijtihad. Dalilnya tidak sharih, karena Nabi bilang begini, kata Nabi, kalau bangun dari sujud ke atas, maka kondisi tangan seperti orang sedang ngadon roti. Kata jumhur madhab, salah satunya madhab Syafi'i, ngadon roti mah dikieu di mana-mana getah, mahnya dikeupel gitu. Madhab lain bilang dikeupel atau ditenggelam ngadon roti. Ijtihad bukan? Ijtihad. Kalau ijtihad jangan bilang saya yang sahih, itu yang bad, itu yang salah, nggak boleh. Kalau urusan apa? Ijtihad, khilafiyah, ijtihad. Kecuali perkara yang bukan khilafiyah. Ya, kecuali perkara yang bukan apa? Khilafiyah. Termasuk terkait dengan urusan tadi aurat wanita. Syarat pertama tadi menutup aurat. Syarat yang kedua apa? Apa syarat yang kedua? Akhwat harus tahu. Syarat yang kedua yaitu adalah pakaiannya tidak menerawang. Ya, tidak menerawang, tecarang. Pakai kerudung tapi rambutnya kelihatan, itu namanya carang. Ini tidak sesuai syar'i. Yang sesuai syar'i, satu menutup aurat, dua tidak apa? Menerawang. Yang ketiga tidak ketat. Ya, pakaiannya tidak apa? Ketat. Datang ke kampus pakai legging, nah, jangan. Ya. Ini untuk perempuan, bukan, untuk laki-laki juga sama. Jadi syarat-syarat tadi itu berlaku juga untuk laki-laki. Ya, misalnya pakai pakaian menerawang, pakai celana tapi celananya transparan, nggak boleh. Ya, terlihat auratnya. Jadi syaratnya cuma 3. Saya mau tanya ke ikhwan akhwat. Tadi kan satu menutup aurat, di dalamnya ada khilafiyah. Mau yang sempurna ngambil madhabnya siapa? Hambali, tutup semua anggota badan. Mengambil jumhur seperti Syafi'i boleh, ya wajah sama tangan. Mau ngambil Hanafi boleh, ini khilafiyah. Yang kedua, pakaiannya tidak apa tadi? Tidak menerawang, tecarang. Jadi kalau akhwat harus double. Ikhwan juga sama, nggak boleh yang carang-carang. Kalau bagian apa? Pusar ke lutut. Yang ketiga yaitu adalah apa tadi? Tidak ketat. Nah, sekarang saya mau tanya, dari 3 syarat yang disepakati oleh para fuqaha, ada nggak syarat warna dan model? Ada nggak? Nggak ada. Ya, ingat, tidak ada satupun para fuqaha yang mengharuskan modelnya begini, warnanya begini. Adapun dalam hadis Aisyah, kata Aisyah, para sahabiah itu kalau keluar masjid di waktu subuh seperti gagak-gagak hitam, karena kebanyakan mereka wanitanya pakai baju hitam. Tapi para ulama mengatakan itu bukan syarat. Ya, itu bukan syarat. Nah, maka warna itu kembali kemana? Ke kebiasaan. Ya. Pakaian, model juga kembali kemana? Kebiasaan. Manusia yang paling bagus itu kata Syekh Utsaimin, man labisa libasa qaumihim, yang menggunakan pakaian di negerinya selama, ada garis bawahinya nih, selama tidak menyelisihi syariat. Kalau di Indonesia pakaiannya biasa pakai baju koko batik, pecinya peci hitam misalnya, sarung, ya pakailah itu. Kalau sekarang satu masjid nih, semuanya pakai peci hitam, pakai sarung, tiba-tiba ada satu orang masuk pakai sorban gamis putih, sorbannya sorban kayak orang Saudi, pakai ikol yang bulat di atas tuh kayak raja, masuk ke masjid. Jadi bahan penglihatan nggak? Semua orang akan melihatnya. Kenapa? Karena dia beda sendiri. Namanya syuhroh. Ini tidak boleh. Syuhroh ini tidak boleh. Saya baru kemarin sebelum Idul Adha tuh bawa keluarga, habis lihat sapi di Lembang, turun ngajar di Al Mukarromah. Ada jadwal di situ. Pas saya turun sama keluarga tuh, sama ibu saya, bapak saya pada wudhu, sholat. Beres sholat, terus saya bilang saya ngajar dulu. Iya nggak apa-apa, mau makan dulu. Ibu saya bilang, ada syekh loh di sini.
Ada syekh? Nggak ada jadwal syekh kesini. Ya. Enggak beneran, nggak ada. Kalau ada syekh pasti bilang, nggak ada. Ada. Terus saya baru ingat, saya punya murid suka pakai sorban. Kata saya, itu murid saya. Kata saya, pas saya lihat bener dia. Itu bukan, ya itu murid. Kata saya, anak mahasiswa. Kata saya. Tuh lihat langsung syuhro nggak? Langsung syuhro. Saya dulu kuliah di Madinah, hari pertama saya kuliah gaya tuh kayak mahasiswa di Bandung, pakai kemeja, bawa ransel, ya isinya kitab-kitab, pakai celana celana PDL gitu, pakai sepatu, datang ke kampus. Semua orang banyak yang ngeliatin saya, bukan semua ya, banyak yang ngeliatin gitu. Terus saya masuk, saya lihat tuh banyak kakak-kakak tingkat ngeliatin saya, ini kayaknya pada tertarik sama saya, kata saya. Terus saya duduklah. Setelah beres belajar, saya ngobrol sama teman orang Saudi, banyak ngeliatin saya. Terus dia bilang, iyalah, coba tuh melihat semua orang pakai gamis putih, kamu pakai kemeja. Ya iya dilihatin. So, iya ya, saya beda sendiri, kata saya. Besoknya saya pakai gamis putih, karena di kelas itu semuanya pakai gamis putih. Nah, jadi syariat disebut pakaian syari itu cuma 3 patokannya. Ya, cuma 3 patokannya. Adapun model, suka ada yang bilang saya, Ustadz Herp itu, Ustadz tuh ini apa pakaiannya kok nggak sesuai, nggak nyunah banget katanya gitu. Gimana nggak nyunah? Iya itu nggak pakai baju koko yang sampai lutut loh Ustadz, tahu nggak antum yang sampai lutut nih? Ya kayak baju Pakistan. Saya bilang, apa dalilnya? Kata saya, itu sunnah. Ingat, tidak boleh menyandarkan kata sunnah kecuali punya apa? Dalil. Kata Imam Ahmad begitu dalam kitab Usul Sunnah. Apa dalilnya? Tahu nggak? Baju yang sampai lutut itu dikenalnya di Pakistan. Tapi sekarang banyak yang ngedesainnya itu orang-orang Indonesia, diimpor ke Saudi, diimpor ke Mesir, ke Yaman. Itu banyak made in Cianjur, kata saya itu. Itu yang ngedesain mungkin namanya Pak Asep, kata saya itu, mungkin namanya Pak Agus gitu. Itu yang ngedesain. Jadi nyunah apanya, kata saya, nggak ada dalilnya nyunah itu. Terus saya ingatkan syariat itu cuma 3, yang syari itu cuma 3 patokannya. Cuma untuk akhwat ya ada hukum lain tambahan, namanya tidak boleh tabarruj, tidak boleh menampakkan perhiasan berlebihan, pakaian yang ngejreng yang semua orang kalau keluar melihat, sama laki-laki juga. Ya ini dilarang. Itu. Jadi gimana biar istiqomah sesuai dengan syariat pakaian biar istiqomah? Ya tentunya yang pertama harus menguatkan ilmu, karena gini, orang akan istiqomah kalau tahu ilmunya. Yang kedua harus ada komunitas orang-orang yang sama ngerti seperti kita. Ya, yang ketiga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa tadi? Dalilnya adalah surat Hud. Allah berfirman kepada Rasulullah, "Istiqomahlah, fastaqim kama umirta." Sesuai perintah kepada engkau, wa man taba ma'aka, harus bersama-sama dengan yang lain. Istiqomah nggak bisa sendirian. Jadi harus bersama-sama dengan yang lain. Nah, ini ikhwan dan akhwat terkait dengan pakaian penutup aurat. Dan saya kira manusia kalau semakin tahu akan, saya mau cerita terakhir, mungkin ini terakhir barangkali saya ada khutbah di khutbah Jumat di Infomedia. Yang terakhir, jadi lupa saya yang terakhir. Ya, gara-gara Infomedia. Terkait dengan apa tadi tuh? Aurat ya. Ya. Jadi gini, akhwat ya, terkait dengan cara berpakaian. Tidak semua orang itu bisa langsung berubah pakaiannya. Ya. Dan kita harus sabar gini, lebih bagus orang berpakaian syar'i dengan ilmu daripada berpakaian syar'i karena apa? Karena dorongan hawa, komunitas saya begini, saya ikutan begini. Salah ya. Yang betul dengan ilmu. Saya dulu punya murid, saya mau cerita nih, terakhir penutup. Saya punya murid, dia anak mahasiswi, mau menghafal Quran, datang ke saya. Pakai celana panjang, kemeja pendek, kerudung nu dikiekeun kerudungna,
Datang, Ustadz saya mau menghafal Quran. Menghafal Quran itu tingkatannya berat. Saya lihat, ya boleh kata saya. Saya dalam hati, ini istiqomah kayak orang ini. Lihat pakaiannya gitu. Udah, bismillah. Saya ajarin aja. Saya didik, saya ajarin terus. Mulai berubah baju kerudungnya. Saya nggak pernah bilang, boleh kamu belajar tahfidz tapi tolong itu isi kerudung ulah model gitu lamun di dia. Kudu diganti. Enggak, saya biarin dia. Tapi tiap hari kan tiap ketemu belajar, saya ajarkan ilmu-ilmu. Berubah dia. Mulai celana diganti jadi rok. Akhirnya gamis. Sekarang kemana-mana pakainya gamis, bajunya pokoknya lebar sekali. Tahu nggak? Sekarang hafalannya berapa juz? Sekarang dia hafalannya 20 juz. Waktu awal itu saya meragukan. Ya, dan siapa yang tahu tentang istiqomah? Ya, siapa yang tahu tentang apa? Istiqomah. Jangan merendahkan orang lain dan ajarkan ilmu, orang bisa berubah. Dan ini dahsyat. Dia berubah, pakaiannya berubah, hafalannya nambah, dan sekarang hafalannya 20 juz, kuliahnya udah selesai. Dan saya kagum, ya, saya kagum. Dan dia itu udah bekal buat dia. Ini sangat jadi bertahap. Akhwat-akhwat yang belum misalnya pakaiannya bertahap belajar mulai berpakaian yang syar'i. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf, mungkin sudah kelewat waktunya. Semoga yang disampaikan bermanfaat ya, dan semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi diri saya dan semuanya. Dan jika ada yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya, semoga Allah SWT selalu melindungi kita dari godaan syaitan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah atas materi yang telah disampaikan dan jawaban mengenai kadar pakaian. Alhamdulillah, kita sedang berada di penghujung acara kegiatan. Sebelum kita masuk ke dalam penutupan, alangkah baiknya kita marilah berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustaz Habib Firdaus. Untuk pembacaan doa bersama, boleh Pak untuk dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum bubar dari majelis ini berdoa di hari Jumat, di hari yang mulia, dan semoga majelis kita di pertemuan hari ini majelis yang diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, mendatangkan maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta ilahuna wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu laka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ilah ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang besar dan yang kecil. Ampunilah dosa-dosa kami yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ampunilah dosa-dosa kami yang lalu dan yang akan datang. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Kau ridhoi. Bersihkan diri kami dari sifat sombong. Bersihkan hati kami dari sifat munafik. Bersihkan lisan kami dari sombong. Bersihkan lisan kami dari dusta. Bersihkan mata kami dari khianat. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman. Engkau maha tahu pertemuan kami di siang hari ini. Ya Allah, ya Rahman, jadikan pertemuan kami pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang tetap istiqomah di jalan Engkau ya Rabb. Ilahana ya Allah, bimbinglah generasi muda, para anak-anak muda ke jalan yang Kau ridhoi. Hiasi mereka dengan akhlak Al-Quran, hiasi mereka dengan ilmu dan iman. Ilahana ya Allah, bimbinglah kami, para guru, para pembimbing, agar istiqomah membimbing anak-anak didik kami dengan cara yang Kau ridhoi dan memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupan kami dan kehidupan mereka. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman,
Engkau Maha tahu siapapun yang belum mendapatkan hidayah, berikanlah hidayah kepada mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Rabb. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hafi Firdaus yang telah membaca doa. Boleh untuk Ustaz bisa mengingatkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian, dan terima kasih juga kepada para jamaah yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan kali ini. Baik, sekarang kita akan sudah berada di penghujung acara. Saya Wali selaku MC dari kegiatan kajian rutin Indonesia Mandiri ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para